Halo Sobat Naga Jawa. Nama Syekh Siti Jenar sering terdengar dalam bisik-bisik. Kadang penuh hormat, kadang penuh tanda tanya. Siapakah beliau sebenarnya? Sejarah mencatat namanya dengan berbagai versi. Ada yang bilang ia datang dari negeri jauh, Persia atau Arab. Ada juga yang meyakini ia putra tanah Jawa asli. Seperti kabut pagi di pedesaan, asal-usulnya tak sepenuhnya terang. Namun, kisahnya tetap hidup. Beliau juga dikenal dengan banyak nama lain. Ada yang memanggilnya Syekh Lemah Abang. Ada pula yang menyebutnya Syekh Jabaranta. Nama Siti Jenar sendiri punya arti mendalam. Siti berarti tanah, dan Jenar berarti merah atau kuning keemasan. Tanah merah. Nama yang begitu lekat dengan bumi tempat kita berpijak. Tanah yang memberi kehidupan. Mungkin nama itu adalah pertanda. Pertanda bahwa ajarannya dekat dengan alam, dekat dengan manusia biasa. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang guru. Seorang alim yang ilmunya sangat dalam. Bukan guru biasa yang mengajarkan baca tulis. Beliau mengajarkan tentang hakikat hidup, tentang siapa diri kita ini, tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kata-katanya sederhana, namun menggetarkan. Menembus relung hati yang paling dalam. Semangat yang patut kita teladani. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling terkenal adalah Manunggaling Kawula Gusti. 3 kata ini sering disalahpahami. 3 kata yang mengguncang pemahaman banyak orang kala itu. Manunggal berarti bersatu. Kawula berarti hamba atau manusia. Gusti berarti Tuhan. Jadi, artinya adalah bersatunya hamba dengan Tuhan. Sebuah konsep yang sangat dalam. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan. Bukan pula Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini lebih halus dari itu. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan tidak hanya ada di atas langit sana. Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Ada percikan ilahi dalam setiap insan. Seperti setetes embun pagi yang menyimpan bayangan matahari. Mengenal diri sendiri dengan sungguh-sungguh adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Jika kita bisa menemukan keheningan di dalam diri, kita akan merasakan kehadirannya. Ajaran ini mengajak kita untuk menyelam ke dalam diri. Mencari mutiara yang terpendam baginya. Pengalaman spiritual pribadi adalah kunci. Ibadah ritual itu penting tentu saja. Tetapi yang lebih penting adalah kesadaran batin. Hati yang bersih. Jiwa yang tulus. Di tanah Jawa saat itu, ada 9 wali yang sangat dihormati. Mereka dikenal sebagai Wali Songo. Para wali ini berjasa besar menyebarkan agama Islam. Cara mereka berdakwah sangat bijaksana. Mereka menggunakan pendekatan budaya, lewat wayang, gamelan, dan seni lokal lainnya. Mereka tidak langsung mengubah semua tradisi lama. Mereka memasukkan ajaran Islam sedikit demi sedikit, agar mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang masih kental dengan kepercayaan leluhur. Para wali Songo sangat menekankan pentingnya syariat. Syariat adalah hukum atau aturan dalam Islam, seperti syalat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat. Bagi para wali, syariat adalah pondasi. Seperti membangun rumah, harus ada dasarnya dulu, baru kemudian membangun dinding dan atap. Mereka khawatir jika orang langsung belajar ilmu hakikat yang tinggi. Tanpa dasar syariat yang kuat, bisa tersesat. Dan itu berbahaya. Perbedaan pandangan antara Syekh Siti Jenar dan para wali Songo semakin meruncing. Pertemuan dan perdebatan diadakan. Syekh Siti Jenar dengan tenang menjelaskan ajarannya. Beliau yakin dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau merasa itu adalah kebenaran yang beliau temukan. Namun para wali tetap pada pendirian mereka. Mereka melihat potensi bahaya yang lebih besar bagi masyarakat luas, bagi tatanan sosial dan keagamaan yang sedang dibangun. Komunikasi seakan buntu. Akhirnya, tuduhan itu pun datang. Syekh Siti Jenar dianggap mengajarkan ajaran sesat. Ajarannya dinilai menyimpang dari pokok-pokok akidah Islam, terutama konsep Manunggaling Kawula Gusti itu. Dianggap bisa membawa orang pada kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya, atau bahkan menganggap diri sendiri sebagai Tuhan. Ini adalah tuduhan yang salah. Tuduhan yang berakibat fatal pada masa itu. Suasana menjadi semakin genting dan penuh ketidakpastian. Bagaimana akhir hidup Syekh Siti Jenar? Disinilah cerita menjadi beragam. Ada banyak versi. Ada yang mengatakan beliau dihukum mati oleh Dewan Wali, dieksekusi karena ajarannya dianggap membahayakan lala. Meskipun hidupnya berakhir dengan kontroversi, ajaran Syekh Siti Jenar tidak lenyap begitu saja. Pengaruhnya masih terasa hingga kini. Bagi sebagian orang,
Beliau adalah simbol perlawanan terhadap pemahaman agama yang kaku. Beliau mewakili semangat pencarian spiritual yang bebas. Sosoknya menginspirasi banyak orang untuk berpikir lebih dalam tentang iman. Ajaran Syekh Siti Jenar meresap kuat dalam tradisi kebatinan Jawa. Banyak aliran spiritual di Jawa menghormati beliau sebagai guru besar. Mereka menemukan kedalaman dan kearifan dalam ajaran-ajarannya. Warisannya hidup dalam laku spiritual banyak orang. Kisah Syekh Siti Jenar juga diabadikan dalam berbagai bentuk seni. Kadang beliau digambarkan sebagai tokoh antagonis. Namun tidak jarang pula beliau ditampilkan sebagai pahlawan. Ini menunjukkan betapa kompleks sosoknya dalam budaya Jawa. Pada akhirnya, Syekh Siti Jenar mengajak kita untuk merenung. Beliau mengingatkan kita bahwa jalan menuju Tuhan itu banyak, dan yang terpenting adalah ketulusan hati dan kesungguhan dalam mencari. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.